Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sahabat dan Bapak Ibu yang saya hormati, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Ta'ala, senantiasalah kita bersyukur dengan membuka mata hati, membuka mata batin, membuka mata rohani, membuka mata jiwa, untuk menerima hidayah dari Allah, untuk menerima energi dari Allah, untuk menerima kemanfaatan dari Allah lewat wahyu-wahyunya, lewat firman-firmannya, sehingga akan mencerahkan diri kita masing-masing. Sahabat dan Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, untuk topik pada malam hari ini sesuai undangan di grup WA kita, Tilawah Famil Quran tahun baru Hijriyah, momentum untuk mendaki ke puncak kesadaran. Jadi sebetulnya untuk meningkatkan kesadaran kita itu kapan saja, di mana saja, semua waktu itu bagi Allah itu baik. Tinggal kita manusianya ini mungkin satu dengan yang lain untuk mendaki ke puncak kesadaran ini waktunya tidak sama. Maka di bulan baru ini 1446 Hijriah kita hijrahnya itu bukan hijrah geografis, bukan hijrah dari Sukoharjo ke Surabaya atau ke Jakarta, tapi hijrah psikologis, hijrah rohani batin kita ini yang dari jiwa yang gelap ke jiwa yang cahaya. Yang tadinya kita ini malas ke rajin, yang tadinya kita ini sukanya duduk manis, kita dinamis, yang kita mungkin agak kikir, sekarang sudah agak dermawan. Kalau yang dulu suka dendam, sekarang hijrah kepada kepemaafan. Kalau dulu suka benci, sekarang hijrah ke kasih sayang. Kalau dulu suka dilayani, tapi mari kita hijrah untuk melayani. Kalau dulu masih suka dihormati, mari hijrah untuk suka menghormati. Dan kalau dulu suka diberi, mari kita hijrah untuk suka memberi. Juga kalau dulu suka ditolong, kita hijrah untuk suka menolong. Nah, disitulah namanya hijrah psikologis. Jadi kita bukan hijrah geografis dari tempat ke tempat yang lain, Maka dari itu, tahun baru Hijriah ini adalah momentum untuk mendaki ke puncak. Puncak mana? Puncak kesadaran kita. Karena kalau kita hidup ini sadar, maka kita akan selalu introspeksi, seperti tema kemarin itu kan saya simpulkan ada selingan juga
bahwa kita itu ya ada saatnya jeda sesaat, istirahat sesaat, diam sesaat, tafakur sesaat, ya, merenung sesaat, meninggalkan aktivitas sehari-hari yang tidak ada habis-habisnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk kita mendaki ke puncak kesadaran sebagai introspeksi mawas diri kita, ya, kita diingatkan oleh Allah di dalam surah 59, surah Al-Hasr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang telah beriman, ya. Amanu itu fi'il madhi, jadi orang yang telah beriman, yang diseri oleh Allah, yang dihaikan. Ittaqu, insaflah, sadarlah Allah kepada Allah, ya, karena Allah sebagai maf'ul bih di sini. Wal tangdur, ya, dari nadoro itu kan perhatikanlah. Ya. Apa yang diperhatikan adalah diri seorang itu memperhatikan nafsu kan diri. Ma qaddamat lighad, yaitu yang didahulukan untuk hari besok. Jadi saya punya program untuk esok itu yang saya dulukan apa? Ya. Saat ini yang paling penting apa yang saya lakukan, apa yang saya lakukan. Siapa yang paling penting di antara yang dekat dengan saya. Ini juga harus introspeksi. Oh, ternyata yang penting kita lakukan adalah kita berbuat baik. Yang paling penting untuk saat ini bersama kita adalah orang-orang terdekat dengan kita. Nah, akhirnya apa? Wattaqullah, ingatlah apa? Insaflah, ya. Takwa itu lebih tepat insaflah pada Allah. Sungguhnya Allah, ya, akan mengabarkan apa yang kamu kerjakan. Jadi di sini, ya, ayat ini biasanya kan untuk akhir tahun, ya, atau awal tahun, tapi yang intinya itu kita suruh memperhatikan untuk hari esok. Kalau difahami secara mafhum mukhalafah juga yang telah lalu itu sebagai pelajaran, yang akan datang sebagai pengharapan. Jadi selama 1 tahun ini, ya, kita dapat pelajaran apa, ya. Dalam sekolah kehidupan ini kurikulum kita berbeda-beda, ya. Dan ujian juga berbeda. Kalau Bapak pedagang, ya, ujiannya beda dengan yang petani, ya. Kalau Bapak wira swasta beda ujiannya dengan kepala sekolah misalnya. Mbak S itu kepala sekolah ujiannya beda karo sing ngeten iki kan, misalnya seperti itu. Ya. Tapi kalau semua dikerjakan dengan baik, itu sebenarnya baik-baik saja. Maka kalau kita ingin takdir baik, ya berbuatlah baik. Gampang nggak? Dalam hidup ini sederhana sekali. Wah, saya ingin takdir baik, ya berbuat baik. Dalam rumah tangga ingin takdir baik, ya semua suami istri itu berbuat yang baik. Kalau salah satu atau dua-duanya, ya, tidak berbuat baik, ya namanya takdirnya tidak baik. Ya. Kan dulu waktu belum jadi, ya, belum sah itu kan apel. Yang apel dia sendiri, terus mamar. Yang lamar dia sendiri, terus mau. Yang mau dia sendiri. Setelah pisah kok, ini karena Allah dikambing hitamkan. Jadi orang yang berlindung pada takdir sebenarnya itu mengambing hitamkan Allah. Ya. Yang namanya suami istri itu pasangan itu memang berbeda, harus disatukan, disandingkan, bukan ditandingkan. Nah, ini supaya kita kalau dalam rumah tangga itu berbeda dengan keluarga, itu ada toleransi harmoni.
Kalau dalam rumah tangga itu sudah toleransi sesama, nanti dengan masyarakat, dengan tetangga berbeda itu toleransi. Juga ada harmoni. Tapi kalau dalam rumah tangga itu sudah ada toleransi, mungkin dengan saudara pun tidak ada toleransi. Beda ya merasa benar sendiri kan. Itu namanya tidak mau membuka kesadaran. Jadi kita setiap saat itu harus sadar dan sebagainya. Ya, mungkin nanti saya lupa saya ucapkan untuk Mbak Darmi, selamat punya cucu ya. Sekarang jadi nenek muda. Semoga cucunya soleh solihah. Ya belum tahu laki perempuan ya soleh solihah. Ikut senang ya. Ya kita lanjut ya. Ayat 19-nya ya. Ini ada larangan ya. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Dan jangan jadi seperti orang yang melupakan Allah lalu dia menjadikan mereka lupa pada diri mereka sendiri. Itulah orang-orang yang fasik. Jadi orang yang lupa itu kan tidak ingat. Maka kita disuruh zikir, Pak. Zikrong kasiro. Ya ayyuhalladzina amanu udzurullaha zikrong kasiro. Surat Al-Ahzab. Berzikirlah kepada Allah orang-orang yang beriman, zikir yang banyak. Ya, zikir yang banyak itu bukan hanya duduk manis di masjid nyebut asmaullah, tapi implementasinya ya yadkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Jadi zikirnya itu ingatnya Allah itu waktu ya duduk, berdiri dan berbaring. Artinya apa? Ya setiap saat ingat ya. Supaya apa? Tidak lupa. Sebab kalau lupa dengan Allah, otomatis orang itu lupa dengan dirinya sendiri. Coba lihat kita contoh ya, orang yang jauh dari Allah. Karena dia jauh dari Allah, galau, terus mengkonsumsi narkoba. Karena lupa dengan Allah, dia lupa dengan sendirinya kalau itu merusak dirinya. Ayat ini mesti ada pelakunya, Pak. Yang namanya ayat itu bisa dipahami, bisa dianalisa, ya, bisa sebagai pelajaran dan juga ada pelakunya. Maka orang itu ada disebut fasik. Fasik itu bisa tahu hukum tapi melanggar dengan sengaja, itu juga fasik. Karena kebodohan, ya, tidak mau belajar, melakukan sesuatu yang merusak dirinya, itu juga fasik misalnya dengan. Oleh karena itu dua ayat ini sebagai landasan kita untuk kita meniti ke dalam diri, ya, mengenal diri kita sendiri sejati ini untuk apa? Untuk meningkatkan kesadaran kita. Sebab kalau kita sudah bisa meniti ke dalam diri, ya, maka kita akan melihat matahari ruhani yang ada di dalam diri ini seluas ya istilahnya kalau kita sudah tahu diri sendiri ini seakan-akan kita itu punya luas seperti semesta. Tapi kalau dirinya sendiri saja tidak tahu, ya sempit sekali. Nah, maka kalau sudah jiwanya seluas semesta ini, ya hidup ini akan lebih damai, lebih nyaman, merasa bersama Allah, walaupun dihina orang juga tidak masalah, sudah damai dari dalam. Kalau kita merasa disakiti itu kan dari diri kita sendiri, Pak. Kalau kita disakiti orang, merasa tidak disakiti, saya mengizinkan diri saya tidak disakiti. Saya happy saja, saya damai saja, tidak masalah. Itu urusan dia menyakiti saya kan, penak itu. Dalam rumah tangga juga begitu. Ya. Kalau kita bisa memposisikan diri, ya, sebagai
Orang yang berbuat baik untuk selalu dalam kesadaran, ya insya Allah kita akan selalu baik. Maka ingin takdir baik, kita harus berbuat baik. Kita ke ayat kauniyah dulu, ya, ayat semesta dulu. Tahun Masehi, ya, atau solar system, solar year, ya, itu dalam Al-Quran namanya am atau tahun Samsiyah. Kalau tahun Qamariyah itu lunar year atau sana. Istilah tersebut ada dalam kitab Al-Quran Karim. Nah, kalau tahun am yang tulisannya itu ain, ya, alif mim adalah tahun Samsiyah atau tahun musim atau tahun Masehi yang dihitung menurut zigzag bumi ini ke kanan, ya, atau ke selatan atau ke kiri, ke utara dipandang dari barat. Jadi kalau sekarang dipandang dari barat tuh sekarang kan Juli, ya, posisi di utara. Nanti, ya, Agustus September di Khatulistiwa, ya, Oktober di atas Pulau Jawa, maka di sini panas. November, Desember, 23 Desember mentok kidul, matahari paling selatan, panjangnya lebih siangnya lebih panjang, bisa jadi subuh sebelum jam 4. Nah, ini kan kalau dipandang nih sana kanan, sini kiri, ya. Dan ini juga disebutkan dalam ayat, ya. Di dalam surah An-Nahl ayat 98, ya. Ini kalau kita mau baca Quran, ya, kita lewati dulu. Di dalam surah ini 16 ayat 48, ya. Tidakkah mereka merhatikan kepada apa yang dari yang Allah telah ciptakan dari sesuatu melenggang berjalan atau dilalnya planet yang transit dari kanan atau selatan dan dari kiri utara, bersujud pada Allah dan mereka patuh. Jadi planet bumi kita itu zigzag, ya, ke utara itu kiri karena kan kita menghadap sini karena matahari terbit dari timur, kita menghadap ke timur. Ya, kiri utara zigzag 23,5 derajat, kemudian ke Khatulistiwa ke sana lagi. Jadi kalau selatan kanan. Nah, itu ada bayang-bayangnya. Ini ayatnya, ya. Awalam yarau ila ma khalaqallahu min shay'in yatafayya dillah itu bayang-bayang atau apa, ya, istilahnya naungan, ya. Anil yamini dari kanan, wa samaili, ya, samaili dari kiri, sujada lillahi wahum takhirun. Jadi itu sujud. Yang namanya bayang-bayang itu sujud karena memang itu diciptakan Allah. Planet bumi kita ini bergerak ke kiri dan ke kanan. Maka manusia juga disuruh patuh seperti dicontohkan dalam ayat itu. Kalau dalam ayat yang lain, kanan itu adalah lambang, ya, kebaikan, kalau kiri itu lambang keburukan. Maka kita harus belajar dan beriman seutuhnya pada Al-Quran sebagai anugerah, Pak. Kalau kita mau belajar Al-Quran itu selaku anugerah untuk kita. Karena anugerah besar adalah kehidupan ini bisa membuat diri dalam jalan ruhani. Dan yang tahu rahasianya, tahu ilmunya, tahu caranya, ada dampak yang luar biasa dan dapat kebahagiaan derajat yang tinggi dari Allah. Ya. Jadi antara orang yang belajar, ya, belajar Quran dengan yang tidak, ya, itu ada gap yang tinggi. Ada istilahnya apa? Sada atau batas. Dan itu anugerah terbesar, Pak. Tidak semua orang mau. Maka dalam surat 69 itu kan yang sedikit yang beriman, sedikit yang mempelajari, kan begitu. Untuk apa? Supaya kita ini bisa, ya, kehidupan ini bisa membuat diri kita ini di jalan ruhani.
Bukan hanya jasmani saja, kalau jasmani ya kegiatan pagi, siang seperti itu. Tapi kalau jalan rohani itu jalan bebas hambatan menuju Tuhan. Dan itu kalau kita sudah mengenal diri sejati, meniti ke dalam diri, ya tahu rahasianya dalam jalan rohani ini, ya tahu ilmunya, tahu caranya, ada dampak yang luar biasa. Dan kita akan mendapatkan derajat. Jadi sering saya sampaikan, istilah 1 derajat itu jangan hanya huruf terus 1 terus kemudian bunder cilik derajat, itu bukan. Jadi derajat ini ya 1 derajat ya. Sudah mengenal Allah dalam cahaya, 1 derajat masih kegelapan. 1 derajat sudah damai, 1 derajat masih galau. 1 derajat ya menderita 1 derajat di atasnya sudah bahagia. Derajat di atasnya sudah surga, 1 derajat di bawahnya sudah nar atau neraka dan lain sebagainya. Jadi kita jangan menyepelekan hanya 1 derajat. Kalau 1 derajat dalam hitungan matematika ya nilainya seperti itu, tapi nilai untuk Allah dalam kehidupan ini luar biasa. Maka beruntunglah orang-orang yang telah menemukan bahwa sesungguhnya setiap saat dalam kehidupan ini adalah kehidupan yang menakjubkan. Manakala kita sudah bisa memposisikan pikiran, perasaan dalam hal-hal yang positif, karena pikiran dan perasaan adalah sumber kekuatan. Jadi energi ya. Kita berpikir itu suatu energi. Berpikir baik itu ada resonansi baik, berpikir buruk akan ada resonansi buruk. Dan kalau kita berpikir, wah nanti saya kalau mati husnul khotimah, ya insya Allah husnul khotimah. Tapi kalau ragu-ragu, ragu-ragu, sing dipikir tabungane, karo sing dipikir harta bendane, kalau bapak-bapak ya istrinya yang cantik yang dipikir, ya wes. Kalau Pak Dia mati kan wes mendito ya. Ibaratnya pun kaya Bismo. Bismo ya. Tapi terus aja mikir apa? Ayo mikir, orang mikir ya jeneng. Ya, jadi bisa memposisikan pikiran dan perasaan dalam hal yang positif, Pak. Karena perasaan dan pikiran itu adalah sumber kekuatan. Kita masih ke ayat semesta dulu ya. Surat Al-Anbiya ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna fil ardi rawasiya antamida bihim wa ja'alna fiha fijajan subulan la'allahum yahtadun. Jadi Allah itu wa ja'alna, dan kami jadikan fil ardi di bumi ini rawasiya, Pak. Rawasiya itu kalau diterjemahkan di umum itu gunung. Rawasiya itu sebetulnya adalah proton atau batang magnet yang menggerakkan bumi ini rotasi ya sehari 24 jam kecepatan 1665 km. Ini rawasiya di dalam bumi ini. Lantas ya, di situ juga Allah menyebutkan wa ja'alna fiha fijajang subula. Juga dijadikan garis orbit zigzag tadi ya. Jadi bumi itu miring apa? Miring ke kiri ke kanan, itu seakan-akan mataharinya yang berjalan ke utara ke timur, tapi sebenarnya itu bumi kita yang zigzag. Ya, atau dalam Al-Quran istilahnya fijajang subula. Nah, dengan adanya itu semoga mereka itu mendapat petunjuk. Jadi dengan kita memikirkan semesta itu kita akan mengenal Allah, termasuk dalam zikir itu kan ingat Allah, ingat ciptaan Allah, ingat hukum Allah, sehingga holistik dalam kita berzikir. Maka ditunjukkan kita bahwa bumi ini ada rawasiya.
Kalau saya dulu waktu sekolah katanya di Mahma itu ada saluran-saluran kecil ke gunung-gunung berapi gitu kan. Maka kalau kemarin ada berita di mana ya, Italia itu ada puncak gunung yang erupsi ke atas itu, api seperti kembang api itu, malam bagus sekali ya. Kalau di sini kadang Merapi itu ada wedus gembel atau apa itu awan tebal putih ya, dan sebagainya. Itu cerita guru saya dulu ya. Kalau dulu namanya ilmu bumi, ilmu hayat ya. Kalau sekarang mungkin biologi dan lain sebagainya, atau geografi dan lain sebagainya. Itu memang seperti itu. Jadi memang bumi kita ini karena besarnya seakan-akan diam, padahal ini bergerak ya. Apalagi kalau ada gempa itu grek-grek, itu yang wajar saja, memang bumi itu di dalamnya ada seperti itu. Kalau dibur, ngeburi kleru, jadi yang keluar lumpur, lumpur lapindo, itulah ya. Tapi kadang manusia kan serakah ya. Cari emas lewat pertambangan, tapi tambangnya itu tidak pakai ilmu, pokoknya serakah, akhirnya mungkin longsor dan lain sebagainya. Itu ya karena kesalahan manusia. Maka ilmu itu penting yang berhubungan dengan bumi kita. Nah, kita lanjut ya. Tadi yang melenggang. Kembali ke tahun tadi ya, supaya kita nanti ada kesadaran untuk mendaki ke puncak. Sana ya, atau sanatun, tulisannya sanatun atau sanatin, membacanya sana, adalah tahun Komariah yang dihitung beredarnya komar atau bulan atau moon mengelilingi bumi selama 12 kali dihitung mulai tanggal 1 Muharram ya. Jadi kalau bahasa Indonesia itu ada tulisan BULAN ya, bulan. Itu bisa bulan itu bulan Januari sampai Desember, atau bulan dari Muharram ke Dzulhijjah. Maka di sini saya tulis bulan di sini bukan bulan itu, tapi istilahnya karena sanah itu komar itu bulan, bahasa Jawanya moon, untuk mengelilingi bumi ini. Jadi selama 12 kali. Maka mari kita cermati kata-kata am dan sanah ya. Pertama kita lihat surat 29 surat Al-Ankabut ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi fala bisa fihim alfa sanatin ila khamsina am ya, illa khamsina aman fa akhadahum tufan ya, tufan ya, wahum zalimun. Ini lam takkid ya, lanya ini sungguh, kot artinya sungguh, arsalna ya, fi'il madhi, kami telah mengutus Nuhan Nuh ila qaumihi, kepada kaumnya. Fala bisa bihim, maka dia bersama kaumnya atau hidup bersama mereka itu alfa sanatin. Nah ini bahasa tadi, sanah tadi, alfa itu 1000, sanatin itu tahun. Illa dikurangi atau kecuali khamsina 50 aman am. Nah ini jadi 1000 tahun sanah dikurangi 50 tahun musim. Lamanya seperti itu ya. Tapi kaumnya itu banyak yang mendustakan, banyak yang tidak mau diajak kepada garis hukum Allah. Akhirnya apa? Fa'akhadhahum mutufanu. Akhirnya mereka kena tofan. Jadi angin tofan itu bahasa dari Quran ini, Pak. Ini kan tulisannya kan tufan ya. Angin tofan. Kalau Padang Sumatera Barat itu angin puting beliung. Kalau sini angin lesos. Wahum dolimun, karena mereka itu dolim, menggelapkan diri ya. Mereka itu dolim atau menggelapkan diri.
Dan sungguh kami telah utus Nuh kepada kaumnya, maka dia Nuh tinggal bersama mereka 1000 sanatin, tahun Qamariyah, kurang 50 am atau tahun Masehi atau musim tadi. Lalu mengambil mereka tufan karena mereka berbuat zalim. Jadi mereka itu kena tufan. Inilah istilah sanah dan istilah am. Korelasinya dalam surat Luqman ayat 20 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taraw annallaha sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wasbagh alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Wa minan nasi mayujadilu fillahi bi ghairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Tidaklah kamu perhatikan, sungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk, dan tanpa kitab yang mencerahkan. Nah, jadi kita suruh memperhatikan bahwa Allah itu telah menundukkan kepentingan untuk manusia ini ya, yang ada di langit maupun apa yang ada di bumi, yang di angkasa ya. Manusia bisa terbang. Kalau punya buka stellarium Pak, itu satelit itu berkeliaran Pak, bentuknya kecil ya, buka tek itu ada yang terbang sana banyak sekali ya. Metode ataupun teknologi saat ini kita tahu, kita buka stellarium tek, hari ini malam ini yang ada planet apa, bintang apa, semua kelihatan. Teknologinya manusia seperti itu, karena manusia bisa menguasai di sana punya yang namanya adalah stasiun luar angkasa. Dan Allah juga menyempurnakan nikmat kita itu lahir batin Pak. Kita diberi fasilitas tubuh, jiwa yang sempurna, pikiran yang sempurna ya. Itu kan nikmat lahir batin ya. Maka kalau ada orang Indonesia yang kaya raya mau transplantasi hati, liver itu ke Tiongkok sana, mungkin biayanya itu 100 M. Berarti hati siji 100 M. Berarti kalau livernya sehat itu duwe deposito eneng nggon liver ini 100 miliar ya. Belum mata, belum ini dan lain sebagainya ya. Tapi jarang yang punya kesadaran seperti itu. Misalnya iso bali nom neh mesti dirawat saestu Pak. Mesti jenengan misalnya iso bali ning ndemben meleh, mesti arep mangan sate sing akeh rawani, mesti ngoten pun mulai hati-hati mesti ya gitu. Tapi saya kira kebacut ya. Bacut kerepo. Misalnya seperti itu, tapi tidak bisa kembali. Tapi apa? Kita dalam sunatullah ya kita nikmati ya. Ibarat sebuah daun itu kalau kita sudah kuning ya ikhlas untuk jatuh, nanti jadi kompos, nanti terubus lagi jadi daun muda. Tapi kalau sudah daun sudah kuning tapi wah nggak mau jatuh ya nanti kering malah gitu kan gitu ya. Nah maka nikmat lahir batin itu harus kita syukuri. Tapi kebanyakan manusia itu malah membantah Pak. Membantahnya apa? Ya, yujadilu filah pada Allah itu bigoiri ilmin, tanpa ilmu, tanpa petunjuk dan tanpa kitab yang mencerahkan. Kitab bimunir, munir itu dari nur. Munir itu yang tempat pencerahan. Jadi dia itu membantah pada Allah itu ya menurut persepsinya sendiri, menurut opini pribadinya sendiri, tidak memakai ilmu, tidak memakai kitab. Nah, maka ya kalimat alam taro adalah kalimat yang sering diungkapkan untuk ya mengajak, memperhatikan dan merenung serta dipikirkan. Selain untuk menarik perhatian pembacanya, juga untuk mendorong akalnya agar berpikir lebih baik. Langit dan bumi dalam konteks ayat ini adalah
sistem tata surya, ruang angkasa, dan bumi dengan skala yang paling dekat dan atau bisa hanya atmosfer dengan bumi di tata surya. Misalnya, desain Tuhan pencipta jagat raya dilakukan pada jarak bumi dengan matahari termasuk besar dan beratnya matahari dan bumi, kecepatan rotasi bumi dan sudut kemiringan bumi sekitar 23,5 derajat itu. Tadi dalam zigzag tadi sudah kita bahas. Nah, beberapa ayat semesta dan tahun ya saat ini tahun baru seperti topik kita adalah momentum untuk mendaki ke puncak kesadaran. Mendaki itu naik, Pak. Ya, syaratnya damai di hati. Ini ada gambar gunung. Ini naik, Pak, ini bukan turun, ya. Orang yang belum bisa berdamai dengan dirinya sendiri tidak mungkin sanggup menapaki jalan yang mendaki lagi sukar, yaitu jalan menuju puncak kesadaran diri. Jadi syaratnya tadi kan ya gambar ini kan syaratnya damai di hati. Nek arep munggahnya gunung kok gelisah ya. Orang hatinya tidak damai, ya. Pemeneh karo kancane eyel-eyelan itu tidak baik, harus damai dulu. Maka kita harus damai dulu dalam untuk ya mendaki jalan yang sukar menuju puncak kesadaran dalam diri kita. Maka kalau belum damai ya, mereka yang lebih senang menapaki jalan dualitas dunia, lebih suka memilih ini benar salah, ini baik buruk, ini gelap, ini terang, ini lurus, ini bengkok. Yang paling lucu adalah ketika ada orang yang memilih salah satu di antara dua jalan itu, kemudian ia tidak mau mengambil risiko dari pilihannya itu. Mungkin ini yang disebut dengan jiwa-jiwa yang pengecut, yang tidak mau mengambil risiko dari jalan yang dipilihnya. Jadi hidup ini pilihan, seperti kemarin tema kita kan bahagia dalam pilihan ya. Jangan sampai kita menderita dalam pilihan. Kita harus tanggung jawab dengan pilihan kita sendiri. Nah, maka mari kita mendaki gitu atas ya. Dalam surat Balad ya, surat 90 ya, ayat 10 sampai 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadainat najdain falak tahamal aqobah wa ma adraka ma kamal aqobah fakuraqobah. Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, kebajikan dan kejahatan. Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Yaitu membebaskan dirimu dari perbudakan atau dualitas dunia. Jadi kadang kita ini kan diperbudak oleh dualitas, Pak. Ini punyaku, ini punyamu. Wah, kalau begitu salah, begitu benar. Itu sebenarnya tidak apa-apa, tapi dalam konteksnya itu menyalahkan, ini yang keliru. Karena setiap manusia itu proses ya sesuai dengan ruang dan waktunya. Misalnya ada orang tidak ke masjid, tidak ngaji, itu jangan dihina, jangan direndahkan. Itu dia akan proses sesuai ruang dan waktu, belajar dengan kehidupan. Maka kita dalam mendaki ini fokus kepada diri kita masing-masing. Tidak noleh kanan kiri, tapi kita fokus pada diri sendiri, yaitu jangan sampai kita itu diperbudak oleh keadaan ya. Kita manusia harus menguasai harta kita. Jangan sampai harta kita itu malah memerintah kita. Harusnya kita yang manage ya. Kalau kita diperintah oleh harta kita, nanti kita untuk merenung sesaat, jeda sesaat saja, tidak punya waktu. Akhirnya yang terjadi adalah hanya urusan-urusan yang berhubungan dengan yang dekat atau dunia atau dana. Yang kemudian kita seperti ayat tadi, supaya kita punya program ke depannya untuk yaitu mendaki
supaya kita ke puncak kesadaran. Maka di dalam Al-Quran kalau ada istilah gunung itu juga lambang atau simbolisasi seseorang itu dalam puncak kesadaran. Nah, jangan sampai kita diperbudak oleh dualitas tadi. Nah, untuk melepaskan perbudakan itu adalah melepaskan diri dari perbudakan dua jalan, baik buruk, salah benar, susah senang, perbudakan dualitas dunia, mau memilih jalan kebaikan, keburukan, ataukah jalan yang mendaki walaupun sukar. Kesukaran yang dimaksud adalah sukar membebaskan diri dari perbudakan dualitas dunia. Ya, memang istilahnya memang sukar, maka Allah memberitahu dua jalan, tapi tidak suruh memilih, tapi memberi jalan alternatif, yaitu mendaki. Maka semuanya itu sesuai proses dan ruang waktu kita masing-masing. Di sini Allah menawarkan sebuah jalan alternatif, yaitu jalan lurus yang mendaki. Mendaki itu tentunya ke gunung. Maka dalam spiritualitas jalan yang mendaki itu bukan keluar, tapi jalan yang mendaki itu adalah ke dalam, yaitu jalan meniti ke dalam diri untuk menemukan rahasia diri sejati sebagai kita ini manusia. Maka di alam semesta ada istilah gunung, di semesta kecil juga diri manusia ini juga ada gunung. Gunung yang dimaksud adalah kesadaran manusia. Maka kalau kita sudah mau meniti ke dalam diri, diri kita ini akan luas seluas semesta. Itu memang betul kita rasakan, harus kita alami. Kalau belum dialami ya karena agama ini kan juga harus learning to know, kita belajar memahami, learning to do, kita belajar praktek, learning to be, kita praktek terus akan menjadi, kemudian learning to live together. Kita bersama-sama umat untuk memayu ayuning bawana menjadi penebar rahmat. Dalam mendaki berlaku hukum keseimbangan. Jadi penting sekali membimbing diri untuk seimbang di sepanjang perjalanan, karena tanpa keseimbangan perjalanan jiwa akan jauh dari sehat, bahkan bisa tidak sehat. Keseimbangan di sini bermakna sangat luas, dari seimbang antara membahagiakan diri dan orang lain, menerima dan memberi, kemudian seimbang material dan spiritual, sampai harta dan cinta sesama. Sekarang tanda seorang dalam keadaan seimbang, tubuh relatif sehat, perjalanan jiwa relatif selamat, pikiran mudah lentur, hati mudah bersyukur. Nah, jika keseimbangan dipadukan dengan keterhubungan dengan Sang Pencipta semesta Allah Ta'ala, daya jaganya akan hebat sekali. Maka apapun yang terjadi, lihat dari sisi-sisi yang layak disyukuri. Jadi apapun itu kita lihat untuk kita bisa bersyukur. Misalnya kita punya anak, memang nilainya itu ya baru 7, jangan diharapkan harus kamu dipacu harus nilai 9, karena itu nanti malah tidak baik untuk anak. Ya biarlah, sewajarnya saja, yang nanti akan ada keseimbangan di dalam diri anak itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saat kita bangkit memulai hidup dengan kesadaran, persis seperti bangun tidur belum sepenuhnya sadar, dan itu adalah etape yang paling berbahaya, karena bisa tidur lagi atau terus bangun atau melihat matahari bersinar, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari subuh kesadaran. Dan selanjutnya hati-hati dengan tindakan-tindakan yang tidak tepat yang diciptakan oleh diri sendiri, karena itu akan menidurkan kembali subuh kesadaran yang mulai bangkit. Oleh karena itu, mintalah perlindungan kepada Allah dari tindakan yang salah.
Jadi ibaratnya waktu fajar itu transisi kita bangun dalam hati sini jiwa kita sudah bangun, nanti jangan tidur lagi karena sudah waktu transisi tadi ya. Ini waktu Ramadan sudah saya bahas berulang-ulang ya tentang fajar. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati ya, dalam kita mendaki ke kesadaran, puncak kesadaran ini sebetulnya tergantung diri kita masing-masing. Memang itu perlu riyadhah, perlu latihan, karena tanpa latihan tentang fisik saja itu tidak akan menjadi baik. Seorang olahragawan ingin menjadi pemain yang baik itu latihan. Nah, termasuk rohani, jiwa ini juga perlu latihan. Dalam keadaan ramai dengan orang, kita bisa posisi meditatif, bisa zikir, bisa tafakur, masih ingat Allah, masih dalam keadaan damai, seimbang, ya, nyaman, tidak terpengaruh oleh yang di luar. Hiruk pikuk apapun, misalnya, ya, Bapak Ibu apa itu terganggu dengan suara knalpot brong jam 1 malam tidur ngomong misalnya, ya, kalau Bapak Ibu keluar nanti ngelek mati Suraya berkemanjangan Pak, maka daripada menutup mulut orang lain lebih baik menutup telinga sendiri. Ya wis lah, kupingku tak tutup aneh, wis rampung, selesai, aman, kan begitu ya. Inilah kita namanya meniti ke dalam diri ya. Kita ngerti diri sejati kelemahan kita sehingga kita akan selalu dalam kesadaran. Berdiri sadar, sholat sadar ya. Duduk sadar, makan juga sadar ya. Kalau makan sadar itu, oh iya ini makan arem-arem ini yang bikin siapa, gayane piye, terus nasinya itu yang nanam siapa, kan melibatkan orang banyak, belum lauknya, belum cabenya, belum daunnya, melibatkan ribuan orang, hanya satu arem-arem, itu namanya kesadaran. Mangan nganti wis swidak tahun ora tahu kesadaran, ora gagas ngono, itu ya namanya tidak memikirkan apa ayat-ayat semesta. Nah, semoga kita ya bisa menjadi hamba Allah yang selalu digaris hukumnya, dan semoga Allah membimbing kita, yahdillahu linurihi mayasya, Allah memberikan petunjuk cahaya semesta rohani kepada siapa yang kehendaki adalah orang yang berkehendak. Tak kurang lebihnya mohon maaf, kalau ada pertanyaan atau komentar bisa nanti setelah ditutup. Nasrun minallahi wa fadlun qarib. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.